Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Walaupun kita tidak dapat bertemu satu sama lain, tapi percayalah kuasa Tuhan tetap memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Mari semuanya saya ajak kita semua untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau sepenuhnya memberikan hidup kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penuhi hidup kami dengan hadirat-Mu Tuhan.
Saya undang kita semua untuk angkat tangan. Kita mau sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Sekali katakan, ada semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang kami tahu Bapa, satu hal yang kami percaya Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan yang sangat baik atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan yang begitu besar. Tuhan, sebentar kami umat-Mu Tuhan ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa puji Tuhan? Amin. Walaupun sekarang sedang tersebar virus corona atau apapun itulah ya, virus-virus, tapi percayalah kalau Tuhan kita lebih besar dari virus-virus itu. Amin. Mari kita semua mau menari, kita mau melompat untuk Tuhan kita. Kita mau bangkit bersama dengan Tuhan. Mari umat pilihan Allah, kita bersama-sama bangkit dalam Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa-bangsa. Mari maju
kita semua diberkati, amin. Mari saya undang kita semua untuk mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, satu-satunya ku andalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali katakan, Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena sampai saat ini kami ada di dalam pemeliharaan-Mu, kami ada di dalam penyertaan dan perlindungan daripada Engkau. Kami tahu kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa kami andalkan. Ketika badai menerpa,
ada tangan-Mu yang selalu melindungi kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau berjanji ada gada, ada tongkat-Mu yang selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat hari ini. Dan sebentar kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba siapkan ini benar-benar boleh menjadi satu berkat buat setiap kami, karena kami tahu firman itu adalah kekuatan buat kami di saat kami lemah, kami tidak berdaya, di saat kami tidak tahu harus kemana dan apa yang harus kami lakukan. Kami tahu ada firman Allah yang selalu akan mengajar, menguatkan, bahkan terus memberikan kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapi kami semua juga yang mendengar, sehingga melalui siaran ini ada kuasa Allah yang mengalir. Hamba percaya sedari tadi ketika pujian penyembahan dinaikkan, hingga nanti ketika firman Allah dibagikan, ada kuasa Allah yang bekerja. Yang membutuhkan kasih Allah, Kau berikan kasih Allah. Yang membutuhkan keselamatan, Kau berikan keselamatan. Yang membutuhkan pengharapan, Kau beri pengharapan yang baru. Bahkan yang sakit Kau sembuhkan, yang terluka Kau pulihkan. Bahkan Hamba tahu Tuhan, ketika kami putus asa, Kau selalu memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Ya, sudah 2 minggu kita tidak bertemu secara langsung di dalam ibadah yang biasa kita lakukan setiap hari Minggu. Tapi saya percaya buat Allah tidak pernah ada yang namanya keterbatasan. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Dimanapun kita berada, Allah yang sama ada dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, saya percaya kita semua ada di dalam kasih Allah. Amin. Hingga saat ini kita ada, itu pun karena anugerah dari Tuhan. Ya saudara, hingga saat ini saya tetap ada di dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, walaupun kabar-kabar di luar sana yang banyak memberikan keresahan kalau saya terpapar oleh virus, bahkan ada yang berkata juga saya sudah meninggal, saudara. Tapi percayalah, saya yang ada saat ini, saudara lihat, ini bukan arwah, saudara. Memang benar-benar saya seutuhnya. Semua itu bukan karena kuat gagah saya, tapi semua karena anugerah Tuhan yang menyertai kami, saya dan keluarga. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini kita mau belajar. Saya diajar Tuhan lewat Mazmur pasal ke-73 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara bisa membuka Alkitab saudara. Saya akan bacakan buat kita semua, saudara. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain.
Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dengan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya amin buat firman Tuhan. Saudara, saya beri judul firman Tuhan kali ini, tidak seperti yang kita inginkan. Saudara, yang menulis kitab ini, pasal ini adalah Bani Asaf. Asaf ini saudara, keturunan dari Lewi. Dia seorang pemuji penyembah. Dia seorang yang suka bermazmur. Bahkan ketika Daud mendirikan kemah untuk Allah, Asaf inilah yang setiap hari memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bisa dikatakan bahwa Asaf ini adalah seorang yang luar biasa, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang memuji menyembah Tuhan. Tapi saudara, ironisnya di dalam ayat ini Asaf berkeluh kesah, saudara. Asaf berkata, saya sudah melayani engkau, saya sudah setia kepada engkau, tapi apa yang saya dapatkan? Saya melihat orang lain lebih hebat. Orang lain kok rasa-rasanya lebih enak dibandingkan kita yang dekat dengan Tuhan. Beberapa waktu ini banyak sekali di media yang mencibir, saudara. Ada beberapa pemimpin rohani kita yang, ya bapak rohani saya juga yang dipanggil pulang, saudara. Mereka berkata, wah itu yang suka buat KKR kesembuhan, tapi kenapa kok meninggal? Kalau saya ambil posisi Asaf, saudara, saya juga bisa berkata, loh Tuhan, mana? Mereka melayani Tuhan sungguh luar biasa. Tanpa pamrih mereka boleh melayani Tuhan. Tapi apa yang mereka alami dan dapati? Ketika ada musibah yang besar,
mereka pun bisa dipanggil pulang. Tapi di satu hal yang lain, saudara, saya katakan kepada salah satu orang yang menanyakan itu kepada saya berkata demikian. Orang yang boleh dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang lain bukan karena orang itu yang hebat, tetapi karena ada Allah yang memakai hidupnya untuk jadi saluran berkat, sehingga orang-orang boleh mengalami kesembuhan dan berjumpa dengan Allah. Orang yang bisa menyembuhkan orang lain bukan berarti secara langsung dia tidak akan pernah sakit. Oh, bisa saja pasti sakit, saudara. Itu menunjukkan bahwa siapa kita nggak ada apa-apanya kalau tanpa Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar dari Asaf ini, saudara. Seringkali kita gagal mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kita, karena kita melihat rasanya kok orang lain lebih hebat dari saya, orang lain lebih nyaman dari saya. Dia nggak melayani Tuhan, dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia juga happy-happy saja, bahkan mungkin lebih happy daripada kita. Nah, saudara, perkataan ini banyak saya jumpai, sering saya jumpai, dan hari ini saya mengerti, saudara, kenapa seringkali kita gagal mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup kita. Nah, apa penyebabnya? Kita lihat Mazmur 73, saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah, saudara, di sini dikatakan di dalam ayat yang pertama, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tapi Asaf berkata, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, sedikit lagi aku tergelincir. Kenapa? Karena cemburu, saudara. Karena melihat orang-orang rasanya lebih mujur daripada dirinya. Di sini kita bisa melihat, saudara, ada dua kata yang Allah nyatakan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ada dua kata hati yang ditulis di dalam ayat ini. Artinya ada sesuatu yang penting. Saya mendapatkan begini, saudara, seringkali kita gagal fokus kepada rencana dan panggilan dan tujuan Allah. Kenapa? Karena hati kita, saudara. Kita seringkali banding-bandingkan dengan orang lain. Seringkali kita melihat orang lain rasanya lebih hebat dari kita. Itu bicara hati, bicara kesombongan, saudara. Hati itu, saudara, di dalam ayat ini memiliki arti dalam bahasa aslinya itu inner man atau manusia batin, pikiran atau jiwa, atau sesuatu yang berpusat di tengah-tengah. Jadi Allah sudah memberitahu sebenarnya bahwa Allah itu baik bagi mereka yang punya manusia batin, punya pikiran, punya jiwa, punya hati yang tulus dan bersih. Bukankah Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi seringkali kita gagal boleh menanggapi panggilan Allah, gagal mengerti maksud Allah. Ketika hari-hari ini masalah begitu berat, banyak orang harus dirumahkan, saudara, karena kita harus tinggal di rumah. Yang bekerja harus sementara waktu di off-kan terlebih dahulu.
Ini menjadi satu hal yang mungkin membuat kita, wah Tuhan kenapa begini. Tapi kalau orang yang punya hati yang benar, dia tahu Allah itu tetap baik. Kalau hatinya tulus, hatinya bersih, maka yang keluar kata-katanya pasti pengucapan syukur. Saudara, jadi hati punya peranan penting dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini kalau kita tiap kali mendengar berita tentang virus yang sedang in hari-hari ini, saudara, di setiap media, bukan cuma di televisi, tapi di media sosial, semua bisa tentang virus. Nah, kalau kita hanya melihat hal-hal ini, maka kita pun akan gelisah, saudara, karena hati kita akan dipengaruhi. Ya, apa yang kita pikirkan virus lagi, saudara. Tapi hari ini kita mau belajar. Tuhan berkata, jaga hatimu, ya, tulus hatinya dan bersih hatinya. Itu punya arti begini, saudara. Tidak bercampur dengan unsur lain atau tulen. Ya, kalau saya bisa ambil contoh emas, saudara. Kalau emas yang murni, saudara, emas itu tidak bercampur dengan logam-logam yang lain. Hanya emas saja, saudara. Itu emas yang murni. Ataupun ada yang berkata begini, oh saya ini orang Jawa Tulen. Artinya keturunannya dari atas tidak pernah bercampur dengan keturunan yang lain. Jadi Allah mau, saudara, hati kita jangan dicampur dengan hal-hal yang lain. Keadaan boleh tidak baik, tapi hati kita tetap harus tulus dan bersih di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa artinya, saudara? Tulus dan bersih punya arti dia itu polos, belum dapat pengaruh dari luar, masih lugu, ya. Jadi yang Tuhan mau, saudara, hari-hari ini mari yang kita lihat cuma Tuhan. Kalau yang kita lihat masalah, maka masalah akan besar, Tuhan makin kecil. Saya sering memberikan cerita kepada jemaat. Kutil saja yang kecil, saudara, yang tidak mematikan, itu bisa berbahaya. Kalau setiap hari yang kita pikirkan adalah kutil. Pada kutil kan tidak berpengaruh. Tetapi bagi seorang gadis usia 17, 18, 19 tahun, karena dia parasnya cantik, saudara, tapi sayang dia punya kutil di tangannya, di tangan sebelah kanan. Dan setiap hari dia lihat, aduh saya cantik tapi saya kenapa kena kutil. Setiap kali ada cowok yang datang, ketika mau diajak kenalan, si perempuan itu minder. Kenapa? Karena ada kutil. Rasanya semua sudah berakhir gara-gara kutil. Karena yang dia lihat setiap hari hanya masalah yang kecil, saudara. Nah, saudara yang terkasih, itu pun sama dengan kita. Kalau kita selalu melihat masalah, maka hati kita pun akan tercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Yang Tuhan mau, hati kita harus murni dan tulus, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, tetap tertuju kepada Allah. Supaya apa? Apa yang dari dalam akan keluar, dari dalamnya akan timbul aliran-aliran air kehidupan. Orang boleh berbicara tentang sesuatu yang tidak baik, tapi dari kita keluar yang baik. Orang gagal mengerti maksud Allah karena dia punya hati tidak baik. Nah, saudaraku yang terkasih, mari saya ajak setiap kita cek hidup kita. Kita harus punya hati yang benar, hati yang tulus, hati yang bersih, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang lain, sehingga hati kita boleh menjadi tempat kediaman Allah. Nah, saudara, ketika
Asaf melihat hal-hal yang menurut pandangan dia, menurut apa yang dilihat, itu nikmat. Kok orang lain kok bahagia, orang lain kok rasanya nggak ada masalah, kok orang lain tidak tertular virus, kok saya tertular. Misalnya saudara, kita bertanya, kan saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan, dan saya sudah melakukan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Asaf, saudara? Ketika hal itu ada berkecamuk dalam hidupnya, di dalam Mazmur 73 ayat 17 dikatakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Tempat kudus, saudara, Mikdas dalam bahasa Ibrani-nya, saudara. Mikdas ini punya arti adalah tempat yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Mikdas ini, kata Mikdas ini ada di dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Ini adalah nyanyian Musa, saudara, ketika bangsa Israel sudah menyeberangi Laut Teberau. Dikatakan demikian, engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Jadi Asaf, saudara, masuk ke dalam tempat kudus. Ketika di sana sini mungkin membuat bingung, gelisah di dalam hidup Asaf, Asaf memutuskan dia masuk ke tempat kudus. Tempat kudus bukan hanya bicara bangunan, tapi tempat kudus itu adalah tempat di mana sesuatu yang didirikan oleh tangan Tuhan. Bukankah kita adalah ciptaan Allah yang didirikan, yang dibuat oleh tangan Tuhan? Kita adalah tempat kudus Allah. Nah, ketika Asaf bingung, dia ambil waktu dengan Tuhan. Dia berduaan dengan Tuhan. Dia mulai, mungkin dia berkeluh kesah dengan Tuhan. Dia mulai bercerita dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika dia masuk ke dalam Mikdas, masuk ke dalam tempat yang dibuat oleh Tuhan sendiri, artinya dia mau berjumpa dengan Tuhan, dia mau ketemu dengan Tuhan, dia berduaan dengan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Setelah itu Asaf mendapatkan sesuatu. Dia tersadar, saudara. Yang pertama, Asaf itu punya kesadaran baru. Tiba-tiba dia dikatakan, ketika aku bangun seperti orang bermimpi. Kan aku melihat kesudahan orang-orang itu. Tapi yang luar biasa dikatakan di dalam Mazmur 73 ayat 23. Kesadaran yang dipunyai oleh Asaf adalah, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku tetap di dekatmu. Di dekatmu ini di dalam bahasa aslinya juga mengandung arti bersama-sama, saudara. Jadi Asaf sadar bahwa ternyata, oh Tuhan, saya lebih mau bersama-sama dengan Engkau. Aku mau terus bersama-sama dengan Engkau, karena Engkaulah sumber di atas segalanya, saudara. Lalu yang kedua yang didapat oleh Asaf, Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 2 dikatakan, Engkau memegang tangan kananku. Saudara, Asaf mendapatkan ketika dia masuk ke dalam Mikdas, masuk dalam perhentian bersama dengan Tuhan, dia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Selain dia punya kesadaran yang baru, dia milih tetap mau sama Tuhan. Dia tetap mau bersama-sama dengan Allah, nggak mau dengan yang lain. Yang kedua, dia sadar ternyata ada tangan kanan Allah,
Ada tangan Allah yang memegang tangan kanannya. Ada satu lagu yang juga merupakan firman Tuhan, dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menopangnya. Nah saudara, secara kita tidak sadar, kita tidak bisa melihat, tapi ada tangan Tuhan yang tidak pernah kita lihat. Dia selalu menopang kita ketika kita mau jatuh, saudara. Secara tidak sadar ada tangan Allah yang kuat yang menopang kita. Ketika kita sedang merasakan susah, gelisah, saudara, ada tangan Allah yang datang memeluk kita, saudara. Asaf mendapatkan sesuatu yang baru. Dia ingat, oh iya Tuhan, ada tangan Allah yang memegang tangan kanannya, sehingga dia boleh tetap kuat. Lalu yang ketiga, di dalam Mazmur 73:24 dikatakan, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Menuntun ini saudara di dalam bahasa aslinya punya arti juga membimbing dan memandu. Ketika Asaf masuk dalam mikdas, saudara, masuk dalam tempat yang kudus, dia sadar bahwa ternyata hidupnya itu dituntun oleh Allah, hidupnya dipandu oleh Allah, hidupnya dibimbing oleh Allah, apapun yang terjadi. Kalau jemaat yang dikasih Tuhan melihat apa yang saya sampaikan 2 hari yang lalu tentang Mazmur 23, dikatakan walaupun dalam lembah kekelaman ada gada dan tongkat Allah. Gada itu bicara apa? Tuhan akan berikan sokongan. Tuhan akan berikan apapun yang Dia bisa berikan kepada kita. Bantuan apapun yang akan kita butuhkan, Dia sanggup memberikan. Di tengah keadaan tidak baik, Dia sanggup memberikan sesuatu yang baik. Tongkat bicara otoritas. Kita bersyukur kita punya Allah yang selalu membimbing dan memandu kita dengan apa? Dengan nasihatnya. Nasihatnya itu firman Allah yang selalu Dia berikan dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, kemudian hasilnya apa yang didapat? Setelah dia sadar, ketika dia masuk dalam mikdas, dia mendapat satu pengertian yang baru, punya kesadaran yang baru. Ternyata oh enggak Tuhan, aku lebih suka memilih dekat kepada Allah. Karena aku tahu Engkau memegang tangan kananku, dan aku pun tahu Engkau selalu memandu dan membimbing aku. Kemudian apa hasilnya? Apa yang kemudian dihasilkan oleh Asaf, saudara? Ayat 25-28 saya akan bacakan buat kita. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan oleh Asaf. Asaf berkata, Jesus, Engkaulah segalanya. Tuhan adalah segalanya. Segala sesuatu
yang mungkin dia bisa dapat, dia sadar, oh enggak, Tuhan itu segala-galanya. Ya. Dia mulai sadar segala sesuatu yang dia bayangkan di awal itu hanya sia-sia, saudara. Pujian, kehormatan itu pun sia-sia di hadapan Allah. Kalau kita hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, para pengerja yang saya kasih, kalau saudara melayani Tuhan, tapi saudara inginnya hanya dapat pujian supaya dilihat orang, saudara sedang menomorduakan Tuhan. Tapi Asaf di akhir pasal 73 ini dia bilang, oh selain engkau tidak ada yang lain, tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini, hanya engkau Tuhan segala-galanya. Lalu yang kedua, hasilnya apa? Dibilang, saya tidak mau jauh dari Tuhan, saya mau dekat kepada Allah. Karena dia tahu yang jauh dari Tuhan dia akan binasa. Dia lebih suka dekat kepada Allah. Saudara, walaupun mungkin apa yang kita bayangkan tidak seperti apa yang kenyataan yang terjadi, saudara, kita bersyukur, kita belajar dari Asaf. Asaf pun mungkin di awal-awal dia pikir ketika dia melayani Tuhan, harusnya dia dapat sesuatu yang lebih daripada yang lain. Tapi Asaf pun mengalami apa yang dia inginkan jauh dari kenyataan. Tapi itu semua tidak membuat dirinya goyah, walaupun dikatakan dia hampir tergelincir. Tapi bersyukur Asaf boleh kembali bangkit. Kenapa? Dia masuk ke dalam mikdas, saudara. Masuk ke dalam tempat kudusnya Allah, masuk dalam perhentian kepada Allah. Bukankah hari-hari ini pemerintah sudah memerintahkan kita untuk kita selalu ada di rumah, saudara, bersama dengan keluarga. Ini bukan berarti habis segala-galanya, selesai segala-galanya, tidak. Tapi inilah waktunya keluarga demi keluarga masuk ke dalam mikdas, masuk ke tempat perhentian bersama dengan Allah, masuk ke ruang kudus Allah, untuk sama-sama membangun mesbah-mesbah keluarga, supaya kita boleh bertemu dengan Allah. Saya percaya setelah itu pasti akan ada hasil yang akan kita dapatkan. Kita akan lihat ada pemeliharaan Allah yang sempurna, ada penyertaan Allah yang luar biasa. Dan saya percaya juga, saudara, Tuhan tidak pernah tidak akan memberkati kita sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa dikatakan kita tidak usah khawatir akan apa yang kita makan, kita minum, dan kita pakai, karena Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Ya saudara, mari, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi kita mau belajar dari Asaf. Asaf pun awalnya hatinya tidak baik ketika dia lihat keadaan yang lain, ketika dia lihat orang-orang, oh kok hidupnya lebih enak, jauh dari gosip, oh hidupnya lebih enak, rasanya kok lebih menyenangkan daripada saya. Tapi Tuhan ingatkan, itu masalah hati. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan kemudian masuk ke dalam mikdas, masuk ke dalam tempat kudus Allah. Mari sama-sama setiap hari kita banyak berdoa. Kita doakan bangsa ini, kita doakan kota kita, kita doakan para pemimpin bangsa ini, kita doakan orang-orang yang saat ini sedang berjuang di garis depan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini, saudara. Juga doakan para pemimpin rohanimu. Dan saudara, di akhir semuanya itu, saya mau tetap himbau kepada kita,
Mari taati apa yang pemerintah sudah sampaikan kepada kita. Jangan berkerumun, lakukan jaga jarak, saudara. Hidup sehat, hidup bersih, sesering mungkin cuci tangan, saudara. Dan tetap berdoa, tetap bahagia, jangan takut. Kalau ada rekan kita, mungkin tetangga kita, atau siapapun itu yang mungkin terpapar oleh virus ini, saudara, jangan menghakimi, jangan mengucilkan keluarganya, saudara, tapi doakan mereka, beri support, beri kekuatan. Jangan sama seperti dunia menghakimi yang lain, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus mendoakan, memberkati, dan memberikan support kepada mereka. Dan nanti kita akan melihat, kita akan menuai banyak jiwa. Ini waktunya anak-anak Tuhan bangkit untuk menyatakan kasih Allah. Ini waktunya kita untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan lewat hidup kita. Jadi ayo saudara, saya selesaikan firman Tuhan sampai di sini. Kita sudah belajar dari Asaf, masuk ke tempat kudus Allah, masuk ke Mikdas, bertemu dengan Allah, sehingga hidup kita dikatakan ketika dia terbangun seperti orang bermimpi. Saya tahu itulah orang yang dipulihkan. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur, orang yang dipulihkan itu seperti orang yang bermimpi, saudara. Ya, saya percaya dan terus saya berdoa untuk jemaat Tuhan yang boleh sama-sama ada di dalam wadah Gereja Betel Indonesia champion, saudara. Saya terus berdoa buat semua, biarlah tetap ada di dalam anugerah Tuhan, tetap ada di dalam kasih Allah. Setiap hari saya berdoa buat saudara. Saya mendoakan saudara biar saudara tetap sehat, tetap kuat, dan hidupnya selalu diberkati Tuhan. Apapun yang akan terjadi, kita akan tetap kuat, bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Ya saudara, amin buat firman Tuhan. Sebelum saya berdoa, saudara, untuk pengumuman nanti akan disampaikan lewat WhatsApp group. Ya, saya minta kepada para gembala-gembalaku tetap menggembalakan domba-domba yang sudah dipercayakannya. Walaupun tidak bisa bertemu, kita bisa sapa lewat WhatsApp, tetap pantau. Ya, yang sakit kita mau terus doakan sama-sama. Dan kita bersyukur saudara, kita di tengah keadaan ini kita boleh melihat banyak mujizat terjadi, saudara ya. Nah saudara, juga untuk para pelayan Tuhan, para pengerja, tetap semakin setia, tetap lakukan firman Tuhan, tetap berdoa, jangan lupa baca Alkitab saudara setiap hari, baca Mazmur 91, Mesbah keluarga, setiap hari saudara lakukan. Itu saja saudara, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, sekali kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang sampai hari ini Engkau selalu menuntun hidup kami. Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar dari Asaf, bagaimana kami harus cek hati kami Tuhan. Kami mau buat hati kami tetap tulus, tetap murni di hadapan-Mu. Ketika mulai hati kami terkontaminasi oleh hal-hal yang lain, kami mau secepat mungkin membereskan. Kami mau masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kami mau masuk ke dalam Mikdas untuk bertemu dengan Engkau, sehingga Engkau akan memulihkan kami kembali.
Kami percaya kami akan masuk satu dimensi yang baru bersama dengan Engkau. Kami tetap serahkan hidup kami untuk Kau pakai kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk umat Allah yang Kau percayakan kepada hamba-Mu untuk hamba gembalakan. Hamba berdoa untuk para diakon-diakonis, para pengerja dan juga semua jemaat dimanapun Engkau berada, baik yang ada di Purwasari, di Cikampek, yang ada di Dauan, saudara, yang ada di Sukaseri, yang ada di Jomin, yang ada di Rancamanyar, yang ada di Wanci Mekar, yang ada di Regensi, yang ada di Jatisari, Tuhan, Balonggandu, Cikampek Baru, juga Cibungur, juga Babakan Cikau, Tuhan, hamba serahkan. Yang ada di BIP di Purwakarta juga, Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu. Biarlah mereka semua tetap ada di dalam pemeliharaan Allah. Mereka semua tetap sehat, tetap kuat. Keluarga demi keluarga dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau terus dikenyangkan oleh hadirat Allah dan kebenaran firman Allah, sehingga hidup kami akan semakin hari semakin seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan angkat kedua tangan kami, itu kami terima berkat daripada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai pagi hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Allah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat Tuhan dengan kita mau sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.